Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru masmihi say'un fil ard wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'd. Sobat pemirsa Islamic Bisnis yang dirahmati Allah, pada kajian perdana ini mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan kemudahan untuk menuntut ilmu dan juga mengamalkannya. Dan tema pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang urgensi fikih muamalah. Urgensi fikih muamalah kaitannya itu kaitannya terhadap keadaan yang mendesak, di mana kita harus segera mendapatkan solusinya. Dan fikih muamalah adalah solusinya. Ya, dimana kalau kita bicara bisnis, kita bicara dagang, kita bicara menjadi seorang pengusaha, maka solusinya adalah kita harus mempelajari fikih muamalah ma'aliyah. Kenapa demikian? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la ya'ti 'alan nas jamanu la yubali almar'u bima akhada amin halal amin haram. Ya. Akan datang pada manusia suatu zaman di mana lagi seseorang itu tidak peduli apa yang dia ambil, apakah dari yang halal ataupun yang haram. Nah, sedangkan bab tentang fikih muamalah ma'aliyah ini meliputi banyak hal dan solusi bagi kita seorang pengusaha muslim, di mana ketika kita menemui kendala, menemui hal-hal yang memang tidak kita ketahui hukumnya, maka fikih muamalah ma'aliyah ini adalah solusi yang paling utama untuk kita pelajari. Nah, sebagaimana Umar bin Khattab juga menyatakan kewajiban kita ya untuk belajar fikih muamalah ma'aliyah, yakni layak bi'u fi sukina ilamang qad tafaqahu fiddin, ya, tidak boleh berjual beli di pasar kecuali orang yang benar-benar telah mempelajari fikih muamalah ma'aliyah. Nah, ini kalau kita bicara masalah fikih muamalah ma'aliyah, ternyata benar-benar ya, ini benar-benar hal yang paling utama dan penting. Ternyata bukan hanya sekadar kita mempelajari, namun juga kita harus mengamalkannya setelah ilmu yang kita dapat. Karena di zaman saat ini banyak sekali case-case, akad-akad, dan juga perilaku-perilaku dalam berbisnis itu mungkin tidak ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan terus berkembang. Nah, di mana fikih muamalah ini isinya banyak hal. Yang pertama kita akan mempelajari tentang harta, ya. Yang kedua kita akan mempelajari tentang riba, syirkah, ya, ijaroh, ya, wadiah, dan seterusnya. Itu insya Allah akan kita temui di teknis-teknis dalam bisnis yang akan kita lakukan di kemudian hari. Ya, sampai perkara qard, ya, atau hutang piutang, itu pun juga sudah diatur di dalam syariat Islam, yakni di dalam bab fikih muamalah ma'aliyah, ya. Lalu apa sih keutamaan, ya? Maka ini yang paling penting dulu, ya. Kalau bicara keutamaan, sebagaimana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan bahwasannya keutamaan dalam mempelajari fikih muamalah ini luar biasa. Ya, man kharaja yatlubaban min ilmi yaruda bihi dalan an bihi ilal huda au batilan ilal haqqin kana kaiba muta'abidin arba'ina amma. Yang artinya adalah siapa orang yang keluar dari rumahnya, ya, menuju ke suatu tempat, ya, untuk menuntut ilmu satu bab saja dari ilmu, yakni kaitannya fikih, ya, fikih muamalah ma'aliyah, yang niatnya untuk mengembalikan kepada kesesatan, ya, untuk menjadikan petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Intinya adalah menemui kesesatan lalu mengembalikannya kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu disamakan dengan orang-orang yang ia ibadah, ya, muta'abid, orang-orang yang mengkhususkan ibadah itu selama 40 tahun, arba'ina ama. Jadi kalau kita belajar fikih muamalah ma'aliyah, keutamaannya dan keuntungannya itu sama dengan pahala orang yang beribadah selama 40 tahun. Dan ini Masya Allah.
Sehingga orang-orang yang saat ini sedang belajar, termasuk sobat pemirsa sekalian, ya, dan saya sendiri, ini seharusnya ini menjadi sebuah keistiqomahan, ya, atau sebuah spirit, sebuah semangat, ya, bahwasannya kalau kita belajar fikih muamalah itu, ya, tentunya kita akan mendapatkan pahala sebanding dan sama dengan orang-orang yang muta'abid arba'ina ama, ya, ini mengkhususkan diri beribadah selama 40 tahun. Masya Allah. Dan ternyata keutamaan ini tidak hanya satu ini saja, masih ada keutamaan-keutamaan yang lain, ya. Yang kedua, Abu Hurairah dan Abu Dzar Al-Ghifari, ya, juga pernah meriwayatkan dalam satu hadis, ya, babun minal ilm, satu bab saja dari ilmu yang kita pelajari, ya, itu lebih kita cintai min aqfin, yaitu daripada 1000 kali sholat sunnah. Bayangkan, ya, kalau kita belajar satu bab ilmu fikih, ya, lalu dibandingkan dengan 1000 kali sholat sunnah, maka lebih dicintai orang yang belajar satu bab fikih tersebut. Pernah kira-kira sholat selama 1000 kali rakaat, ya, 1000 rakaat, pernah nggak kira-kira kita? Mungkin jarang, atau bahkan saya sendiri tidak pernah, ya. Tapi dengan kita belajar satu bab saja ilmu fikih, insya Allah, maka pahalanya atau bahkan dicintai, lebih dicintai daripada orang yang melakukan sholat sunnah 1000 rakaat. Dan keutamaan yang lainnya masih banyak, namun ini yang terakhir, ya. Yang terakhir, ini ada pertanyaan ini, ya, di mana Rasulullah SAW pernah ditanya, al-ubadu afdalu indallah anil fuqaha, ya, al-ubad itu orang yang ahli ibadah. Jadi Rasul ditanya, orang yang ahli ibadah, yang rajin sholat, baca Quran, zikir pagi petang, ya, yang yang dia itu benar-benar ibadahnya itu luar biasa, ya, itu apakah lebih utama di sisi Allah, ya, dibandingkan dengan para fuqaha yang mempelajari ilmu fikih, ya, atau mempelajari hal-hal yang dia tahu mana yang wajib, mana yang haram, mana yang mubah, gitu, ya. Dan Rasul pun dengan singkat menjawab, faqihun afdalu min indamin alfi abid. Jadi Rasul menjawab dengan tegas, ya, satu orang ahli fikih, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih utama dari 1000 orang ahli ibadah. Masya Allah. Jadi Rasul pun juga mengatakan demikian, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang yang mempelajari ilmu, ya, terutama dalam kaitannya bab fikih muamalah maliyah, ya, dibandingkan orang yang beribadah, ya, dengan jumlah 1000 orang. Masya Allah. Dan ini adalah bagian-bagian keutamaan yang bisa kita ambil hikmahnya, sebagaimana kalau kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam mempelajari fikih muamalah maliyah, selain kita mendapatkan kenikmatan di dunia, juga kenikmatan di akhirat, ya, ini pahala-pahala yang besar tadi, ya. Yang pertama seperti 40 tahun orang yang beribadah, yang kedua adalah seperti orang yang 1000 kali sholat sunnah, dan yang ketiga adalah bandingannya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang mempelajari ilmu satu orang dibandingkan 1000 orang ahli ibadah. Masya Allah, ya. Baik, sebelum kita masuk ke dasar ataupun pemahaman tentang apa itu fikih, maka kita harus tahu dulu, ya, ternyata dalam mempelajari fikih ini ada banyak tahapan yang harus kita lewati. Namun secara singkat saja, yang pertama, kalau kita melihat imam-imam mazhab, ya, seperti Imam Asy-Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Maliki, ini mereka ternyata juga ahli-ahli fikih, ya, dimana banyak sekali karya-karya mereka ini dituangkan di dalam kitab-kitab mereka yang menyempurnakan hal-hal yang sifatnya adalah kaitannya fikih, yang membahas tentang hukum-hukum fikih, ya. Sehingga kalau kita bicara fikih, maka pasti rujukannya kalau yang utama, ya, yang kita kenal, ya, keempat imam mazhab tadi. Walaupun ada mazhab-mazhab yang lainnya, ya, seperti mazhab Zahiriyah, ya, lalu mazhab Hasan Basri dan sebagainya. Ini pun juga termasuk bagian daripada mazhab. Namun yang kita kenal saat ini, yang masyhur adalah keempat mazhab. Nah, jadi rujukan yang paling utama mazhab itu selain Al-Quran dan Sunnah, ya, dan
Pastinya tentu keempat imam mazhab yang mensyarahkan dari Al-Quran dan As-Sunnah tersebut. Ini contoh-contoh beberapa kitab yang dikeluarkan oleh para imam mazhab. Yang pertama Imam Malik, ya, kitab hadis dan fikih Al-Muwatta, ya. Lalu Imam Hanafi mengeluarkan kitab entrepreneur, ya. Ini fikih Al-Akbar, fikih Al-Absat, ya. Lalu Imam Syafi'i dengan kitab Al-Umnya, dan Imam Hambali ini ada kitab Al-Umdah, Al-Mughni, Al-Kafi dan Al-Mughni. Masya Allah. Ya, jadi ini adalah sebagian kitab-kitab yang dikeluarkan, ya, sebagian kecil yang kita kenal. Padahal banyak sekali kitab-kitab yang mereka keluarkan dan itu patut kita pelajari. Baik, kita kenalan dengan ilmu fikih, ya. Sekarang kita masuk ke makna. Makna fikih ini sederhana dan ada dua. Yang pertama adalah al-fahmu al-mujarrad, yakni mengetahui hanya sekedar saja. Contohnya apa? Contoh, saya menggunakan pecis sekarang warna atau pakaian warna putih, ya. Mungkin sobat pemirsa tahu semua kalau ditanya saya pakai pakaian warna apa, ya. Saya pakai pakaian warna putih, ya. Dan sobat pemirsa juga tahu kalau ditanya saya menggunakan pakaian warna apa? Warna putih, ya. Jadi ini adalah sebuah yang umum, pengetahuan yang umum, ya. Tapi kalau ditanya saya menggunakan pakaian ukuran apa? Ya, ini sudah mulai ngerambiang, ya. Ada yang mungkin menjawab M, ya, ada yang menjawab L, ada yang menjawab XL, gitu ya. Dan mungkin sobat pemirsa punya pemikiran dan punya hasil pemikiran yang berbeda-beda, ya, jawaban yang berbeda-beda karena melihat dari postur tubuh mungkin ataupun dari ekspresi, ya. Lalu kalau saya tanya lagi, pakaian warna putih, misalkan jawabannya benar, misalkan ini yang saya gunakan adalah ukurannya XL. Nah, saya tanya lagi, ini harganya berapa? Wah, kalau ini sudah banyak. Oh, mungkin sobat pemirsa juga banyak yang tidak mengetahui. Kalaupun bisa menjawab, itu pun juga hasil dari tebak-tebakan, ya. Perkiraan yang sifatnya itu ya tebak-tebakan, ya. Ya, tebak aja, kalau betul ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah kan gitu. Jadi makna yang pertama, ya, al-mujarrad ini itu mengetahui hanya sekedar saja, ya, al-fahmu al-mujarrad. Jadi ya sebenarnya makna fikih yang pertama ini sering kita lakukan, ya, atau ya ada di dalam pikiran kita dan di dalam keseharian kita. Ya, kita mengenal sholat, tapi bagaimana caranya sholat sesuai Rasulullah SAW, caranya Rasul, ya nggak tahu, ya. Jadi yang penting tahu sholat aja, gitu. Nah, ini bisa jadi kita termasuk orang yang demikian, ya. Lalu makna yang kedua adalah al-fahmu ad-daqiq, ya, mengetahui secara keseluruhan. Nah, ini yang paling penting, ya. Kalau tadi masalah pakaian, ya, kalau saya tanya pakaiannya warna apa? Warna putih. Lalu ukurannya apa? Ukurannya XL. Dan belinya harga berapa? Misalkan harganya 500.000 misalkan. Sampai tempat belinya tahu, ya. Sampai jamnya tahu, waktunya kapan belinya tahu, ya kan? Nah, terus siapa penjualnya tahu. Nah, ini yang dimaksud dengan al-fahmu ad-daqiq, mengetahui secara keseluruhan. Nah, seharusnya kita umat muslim, ya, itu harus menjadi orang yang makna kedua tadi, ya, al-fahmu ad-daqiq, mengetahui secara keseluruhan. Jadi sobat pemirsa yang dirahmati Allah, makna fikih ada dua keadaan. Yang pertama adalah al-fahmu al-mujarrad, yang kedua adalah al-fahmu ad-daqiq. Masya Allah. Dari kedua makna tersebut, para ulama akhirnya mendefinisikan apa itu fikih, ya. Dan salah satunya yang masyhur adalah al-ilmu bil ahkam asyarti a'maliyah al-muktasab min adillatiha, yakni ilmu yang mempelajari hukum bidang amaliyah, diambil dari dalil-dalil yang syahih, terperinci, serta murni, ya. Jadi fikih adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum bidang amaliyah, tentang ya perceraian, misalkan pernikahan, gitu ya. Terus tentang ibadah, tentang zakat, misalkan tentang waris, terus tentang harta, ya, tentang jual beli, ya, tentang kriminalitas, ya, sampai tentang daulah Islamiyah, ya, itu dibahas semua di dalam ilmu fikih,
Ya. Dan bagaimana hukum-hukumnya maka harus kita pelajari. Namun di SPM ini kita hanya fokus di makna, di bab tentang fikih muamalah ma'aliyah, yaitu fikih yang berhubungan dengan harta. Ya tadi sudah disebutkan ya. Baik. Kita bicara masalah hukum ya. Lalu bagaimana sih hukum fikih muamalah ya? Di sini ada ulama yang mengatakan ya di dalam kitabnya ya, dan kitabnya pun juga terkenal Al-Iltizam bidawabit asyariyah fil muamalah ma'aliyah ya. Qad ittafaqal ulama ala an muamalah nafsiha darurah basyariyah ya. Ulama sepakat bahwa muamalat itu sendiri adalah masalah kemanusiaan yang amat serius dan teramat penting. Di dalam kitab tersebut disampaikan demikian. Karena apa? Karena kalau kita tidak mempelajari fikih muamalah ma'aliyah sejak sekarang atau sejak dini, maka apa yang kita lakukan dalam keseharian kita itu bisa menimbulkan keharaman, berpotensi menimbulkan kemaksiatan. Ya, contoh saja, contoh kecil saja. Ketika kita melakukan jual beli, ya, melakukan jual beli dengan cara tidak tunai, misalnya, ya, si A membeli handphone si B dengan cara tidak tunai, ya, ini mungkin kredit ya, dicicil selama 3 kali atau 3 bulan, ya, harganya 1.500.000, ya, disepakati setiap bulan dibayarkan senilai Rp500.000. Jadi per bulan Rp500.000 dengan tanggal sesuai pembelian ya. Setelah si A ini membeli dari B ya, lalu bersepakat, maka si A ini mulai mengangsur. Di bulan pertama lancar, di bulan kedua lancar, di bulan ketiga ternyata tidak lancar angsurannya. Ya. Senilai Rp500.000 itu ada telat misalkan 3 hari. Ya. Ternyata si B ini tidak senang, si B ini murka. Ya. Lalu menelpon menghubungi si A bahwasannya saya tidak terima kalau telat. Ya. Harusnya kalau telat ini ada sanksinya, yakni berupa denda. Disepakatilah denda. Ya baik, saya salah. Si A ini mengakui kesalahan, saya salah, saya tidak menepati janji dan silahkan mau dikasih denda berapa. Alhasil si B ini memberikan denda senilai Rp25.000. Disepakatilah denda itu dan dibayarkan, berarti Rp525.000. Dan 500.000-nya ini sebenarnya halal karena ini bagian dari transaksi di awal ya, yang disepakati 1.500.000 totalnya. Namun yang 25.000 ini haram. Ini termasuk adalah bab hukum riba, yakni kullu qardin ja'ra manfaatan fahuwa riba. Setiap hutang yang membawa manfaat maka itu riba. Nah, hutang piutangnya nilainya berapa tadi? Rp1.500.000. Karena ada keterlambatan itu tadi, sehingga disepakati ada denda senilai Rp25.000. Dan Rp25.000-nya ini itu adalah riba. Nah, kenapa fikih muamalah ini begitu penting ya di mata kita semua? Ya karena hal-hal ini sering terjadi. Ya, bahkan di dunia kita sudah menjadi lumrah. Ya. Kalau hutang telat bayar ya pasti denda gitu. Dan ini menjadi potensi kemaksiatan yang terus akan turun-menurun, diikuti dan menjadi kebiasaan kita, dan nanti kemaksiatan ini menjadi bagian dari prinsip hidup kita, dan ini benar-benar salah besar ya. Nggak beda kalau kita misalkan bepergian gitu, menampakkan aurat lah ya. Kan di luaran sana itu juga sudah banyak ya orang yang menampakkan aurat ya, dan sebagainya. Itu menjadi kebiasaan dan menjadi sesuatu hal yang lumrah. Ya mungkin bisa dikatakan ini bagian dari adat istiadat dan sebagainya. Begitu juga dengan riba. Bisa jadi nanti di kemudian hari kalau kita tidak mempelajari fikih muamalah ma'aliyah, ini menjadi dasar adat istiadat di negara kita. Dan bisa jadi nanti negara kita mendukung hal-hal yang demikian. Alhasil banyak orang yang menjadi pengusaha seperti rentenir. Ah sudahlah, jual beli uang saja. Pinjamkan nanti ada untung, pinjamkan ada untung, pinjamkan ada untung. Padahal ini riba, di mana Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba.
Allah mengharamkan riba, ya, dan menghalalkan jual beli. Nah, disinilah pentingnya kita mempelajari fikih muamalah ma'aliyah. Ya. Jadi sobat pemirsa yang dirahmati Allah, ya. Ada satu hadis yang masyhur, ya. Ketahuilah sesungguhnya dunia itu dilaknat dan dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir pada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kepadanya, orang yang berilmu dan orang yang mempelajari ilmu. Ya, hadis riwayat Abu Hurairah di dalam Sahih At-Taghrib wa Taghrib, ya, At-Tirmizi. Jadi sobat pemirsa yang dirahmati Allah, bahwasannya kalau kita bicara hal yang paling utama, yakni muamalah ma'aliyah, ya, atau mal, ya, harta, itu sesungguhnya dilaknat dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang-orang yang tadi berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, yang melakukan ketaatan, ya, dan orang yang mempelajari ilmu. Mungkin, ya, kita termasuk orang-orang yang dipantaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal mempelajari ilmu. Jangan sampai kita tidak termasuk orang yang disebutkan tadi. Karena bisa jadi nanti kita dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena harta kita diambil dengan cara yang tidak baik, dikeluarkan dengan cara pula yang tidak baik. Sehingga hidup kita ini penuh dengan kemaksiatan. Ya. Jadi kalau kita bicara masalah dosa itu bukan hanya sekedar mencuri, bukan hanya sekedar menipu, bukan hanya sekedar membegal, gitu ya. Tapi bagaimana kita melakukan teknis-teknis, ya, yang ada pada Al-Quran dan Sunnah, ya, yang diriwayatkan sahih misalkan, dan itu bisa kita lakukan dalam keseharian kita dalam kaitannya tentang jadi pengusaha muslim atau tentang bisnis. Nah, ini yang paling utama. Baik sobat pemirsa yang dirahmati Allah, kalau kita bicara lingkup fikih muamalah ma'aliyah, ya, tadi sudah disebutkan, disinggung sedikit, ya. Ada harta, ada jual beli, ada syirkah, ijarah, ariyah, ya, qarat, sulhu, dhaman, ya, wakalah, wadiyah, wasab khiyar, kafalah, taflis, riba, rahan, hiwalah, urbun, ya, iqrar, dan sebagainya. Jadi insya Allah nanti di waktu yang mendatang, di sesi yang mendatang, kita akan membahas hal-hal tadi yang saya sebutkan, dan mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita, memberikan kita kemudahan dalam menuntut ilmu dan juga mengamalkannya. Kita akhiri dengan bacaan kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.